Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya dengan materi baru, yaitu mengenai web server dan DNS server. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya untuk berterima kasih kepada dosen mata kuliah Jaringan Komputer Kelas Sistem Informasi A, yaitu ada Bapak Agus Prihanto STMkom, yang berkenan mendampingi kita semua selama 1 semester ke depan. Izinkan baik untuk mempersingkat waktu, perkenalkan saya Risma Novianti dengan NIM 1905-1214-003, Prodi S1 Sistem Informasi 2019A, Universitas Negeri Surabaya. Oke baik, lanjut ke materi. Di sini kita buka panduannya, dan di sini ada tujuan dari web server. Pertama-tama kita pakai web server dulu. Tujuannya yaitu memahami fungsi web server dan cara kerjanya, mengenal HTML atau Hypertext Markup Language, lalu mensimulasikan web server dengan Cisco Packet Tracer. Nah, di sini ada pengertian dari web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun, web server dapat mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras atau hardware maupun sebagai bagian dari perangkat lunak atau software. Jika merujuk pada hardware, web server digunakan untuk menyimpan semua data seperti HTML, dokumen, gambar, file, CSS, style sheet, dan file JavaScript. Sedangkan pada sisi software, fungsi web server adalah sebagai pusat kontrol untuk memproses permintaan yang diterima dari browser. Jadi sebenarnya semuanya yang berhubungan dengan website biasanya juga dihubungkan dengan web server, karena tugas web server adalah mengatur semua komunikasi yang terjadi antara dua browser dengan server untuk memproses sebuah website. Nah, ini bagaimana web server bekerja. Nah, ini adalah cara kerja dari web server. Lalu seperti penjelasan sebelumnya, saat mengambil halaman website, browser mengirimkan permintaan ke server yang kemudian diproses oleh web server. HTTP request dikirimkan ke web server. Sebelum memproses HTTP request, web server juga melakukan pengecekan terhadap keamanan pada web server. HTTP request diproses dengan bantuan HTTP server. Seperti ini. Lalu fungsi web server sendiri yaitu memiliki fungsi sebagai komunikasi penghubung dalam situs web dan memproses HTTP request yang dikirimkan oleh browser secara umum. Beberapa fungsi web server adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memastikan semua model yang dihubungkan tersedia dan siap digunakan, membersihkan penyimpanan cache dan mode yang tidak terpakai, lalu melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. Namun jika dipisahkan berdasarkan pengertian web server sebagai hardware dan web server sebagai software, maka fungsinya sebagai berikut. Nah, ini web server sebagai software. Selain tempat penyimpanan, fungsi web server adalah sebagai perangkat lunak yang melayani permintaan dari browser. Lalu adapun produk web server, di sini ada banyak sekali layanan yang ditawarkan, antara lain Oracle Servers, IMB Servers, Gunicon, Zob, dan lain sebagainya ini. Lalu adapun survei dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa poin. Tabel di atas merupakan tabel persentase menggunakan web server. Nah, ini yang pertama, ada teknologi yang digunakan pada halaman website. Lalu ada hanya melibatkan 10 juta website terbesar berdasarkan peringkat yang disediakan oleh Alexa, rata-rata 3 bulan, dan lain sebagainya. Keunggulan masing-masing web server yaitu dari
Apache yaitu pengaturan lebih mudah, open source, komunikasi yang besar. Di sini ada IIS atau di sini lalu ada lead speed web server. Lalu di mana Anda bisa mendapatkan layanan web server? Solusi lain, jika belum saat web server sudah terinstall, Anda bisa melakukan akses ke VPS menggunakan alamat IP VPS. Kemudian website Anda juga bisa diakses jika terdapat pada folder HTTP yang sudah dipersiapkan. Lalu HTML atau Hypertext Markup Language. Nah, singkatan dari Hypertext Markup Language adalah disebut karena di dalam HTML sebuah teks bisa dapat berfungsi lain. Kita dapat membuatnya menjadi link yang dapat berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya hanya dengan mengklik teks tersebut. Kemudian kemampuan teks inilah yang dinamakan hypertext. Oke. Walaupun pada implementasinya nanti tidak hanya teks yang dapat dijadikan link. Pengertian HTTP dan HTTPS. HTTP ini Hypertext Transfer Protocol adalah protokol jaringan aplikasi yang digunakan untuk sistem informasi terdistribusi, kolaboratif, dan menggunakan hypermedia. Pengertian lain, seperangkat aturan untuk transfer file, teks, gambar, suara, video, dan lain sebagainya di World Wide Web atau WWW. Setelah pengguna web membuka browser web mereka, secara tidak langsung mereka menggunakan HTTP. HTTP di sini adalah protokol aplikasi yang berjalan di atas protokol TCP/IP dari protokol. Protokol atau protokol dasar untuk internet. Lalu untuk HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Source adalah versi aman dari HTTPS yang dilapisi SSL atau TLS sebagai protokol komunikasi data di World Wide Web atau WWW. Dengan komunikasi HTTPS memungkinkan komunikasi data antara web client dan web server transkripsi. Cara kerja ini adalah yang pertama, cara kerja HTTPS dengan HTTP sebenarnya tidak jauh berbeda. Hanya saja sebagian validasi HTTPS yang digunakan pada website apakah valid atau tidak, proses dinamakan SSL handshake. Nah, di sini ada percobaannya di sini. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan web server yang dapat diakses oleh PC client. Skema jaringan yang digunakan adalah gabungan dari simulasi yang kemarin, yaitu ada simulasi subnetting, routing dinamik, RIP, dan jaringan DCHP di atas jaringan wireless dengan skema sebagai berikut. Nah, ini gabungan dari gabungan dari tiga skema yang kemarin. Lalu kita setting seperti ini. Lalu langkah percobaan, buat skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan ini PC1, PC4, dan laptop serta smartphone dapat terhubung dengan web server 43.43.43.1. Oke, kita langsung ke ini. Nah, ini sudah yang sama seperti tadi. Kita lanjut ke ini di web servernya. Di sini ini belum disetting. Lalu semuanya untuk seperti router ini sudah aman. Lalu DHCP-nya ini pakai wireless. Lalu setelah itu kita setting web servernya terlebih dahulu. Kita setting web server. Kita klik web server, kita desktop desktop, lalu IP configuration. Kita masukkan seperti yang tadi kan mintanya 43.1, lalu 255. Oke, karena /24 jadi kosong. Ini 43.43.43.3 titik 3.
Oke. Nah, setelah itu kita kembali ke ini. Sudah, terutama jaringan ini sudah kan ya, sudah di set juga seperti yang kemarin. Sebentar, kita desktop, kita pilih IP configuration. Sudah, kita kembali, nyalakan service HTTP di komputer web server, kemudian edit file index. Kita masuk ke web server yang tadi, ke yang ini ya, kira-kira ke itu. Terus kita pilih yang service, kita pilih HTTP. Nah, terus setelah itu kita edit yang indeksnya, lalu masukkan ini diganti, di edit, maksudnya kita masukin ini input data. Kita pilihin service, lalu HTTP, edit. Oh ya, belum di kopas, ini kita kopas aja biar gampang. Setelah itu kita kembali ke ini, kita save. Yes, kita silang, lalu kembali ke ini. Pada PC1 dan laptop, buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan dari PC1 pada PC1 dan laptop. Jadi ini kita ke PC1 dan laptop, kita buka PC1 lalu desktop, lalu kita masukkan di URL-nya ini adalah 434343.1. Oke, kita cek langsung PC1 desktop, kita masuk ke web server, ada 434343.1. Nah, selamat datang di official web jarcom.com. Berarti ini sudah selesai. Kita masuk ke laptop, lalu desktop, web browser 43 sama input 434343.1, kita enter. Nah, selamat datang, ini pun juga sudah selesai, sudah bisa. Oke, selamat datang kan tadi, boleh saya ulangi ya, di laptop 434343.1. Nah, ini kan sama ya, sama dengan ini, kita lihat. Nah, ini sama. Oke. Kita lanjut ke ini sudah web server, lalu kita lanjut ke DNS. Nah, baik, kita lanjut ke DNS server. Nah, ini DNS server. Nah, di sini ada tujuan dari DNS server, yaitu memahami fungsi DNS, memahami cara kerja DNS, mensimulasikan DNS server dengan Cisco Packet Tracer. Lalu ada pun teori dari DNS atau Domain Name Server atau DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Normalnya untuk mengakses internet, Anda perlu mengetikkan IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan sebab ini artinya Anda perlu punya nama, daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkannya secara manual. Lalu, fungsi dari DNS adalah meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Nah, ini adapun bagian-bagian dari URL adalah prinsip dasar cara kerja DNS adalah dengan cara mencocokkan nama komponen URL dengan komponen IP address. Setiap URL dan IP address memiliki bagian-bagian yang saling menjelaskan satu dengan yang lainnya. Lalu ini adalah satu perbedaan antara ialah kode perpustakaan mulai dari depan, di sisi lain kode yang berlaku pada DNS diurutkan dari belakang. Maka dari itu kita akan runut, kita akan bagian-bagian DNS dari belakang.
Oke, ini yang pertama ada root level domain, merupakan bagian tertinggi dari hierarki DNS. Biasanya ia terwujud tanda titik di bagian belakang, di paling belakang sebuah URL. Lalu ada yang Wikipedia, ada yang N, ada yang biasanya tanda titik ini diikuti dengan org ini, lalu Wikipedia. Nah ini en.wikipedia.org gitu. Oke, lanjut cara kerja dari DNS. DNS bekerja dengan tahapan-tahapan, dimulai dari proses meminta informasi atau DNS query, kemudian dilakukan dengan tahap-tahap lain seperti DNS recursion, root name server, TLD name server, hingga authoritative name server. Berikut ada penjelasan soal cara kerja DNS, semuanya diurutkan tahap per tahap. Apa itu domain, terus resolving name server, root name server, lalu DNS query merupakan istilah teknis untuk meminta informasi soal IP address. Lalu recursive query, user memberikan hostname yang mana, kemudian DNS resolver harus diberikan jawaban. Lalu ada beberapa terlanjut macam-macam dari DNS. Itu yang pertama ada record atau address record, menyimpan informasi soal hostname, time to live atau TTL, dan IP address. Ada AAA record, lalu MX record, lalu CN, lalu Cinema record digunakan untuk meredirect domain atau subdomain ke sebuah IP address. Lewat fungsi satu ini Anda tidak perlu memperbarui DNS record, lalu NS record, lalu PTR record. Nah ini macam-macam di DNS-nya. Nanti kita akan pakai ini. Cinema record digunakan untuk meredirect domain dan subdomain. Nah selain itu juga, selain Cinema record, nanti kita juga akan menggunakan record atau address record. Lalu adapun percobaan dari ini, kita langsung ke Cisco Packet Tracer. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan file server dan file server yang digabungkan dengan DNS server. DNS server di sini berfungsi untuk mentranslasikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi untuk skema jaringan, tetap menggunakan skema jaringan yang digunakan pada praktikum web server dan FTP server. Langkah percobaan: buat skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC1, PC4, laptop, smartphone dengan sambungan DNS server yaitu 333.1 dan web servernya 434343 ini .1, lalu FTP-nya itu .2. Oke. Kita masuk ke sini. Kita masuk ke DNS servernya ya. Ini kita masuk DNS server, kita inputkan desktop. Nah ini kita inputkan sudah kan ya. Ini kita masukkan 333333 T1. Benar kan ya, seperti sebentar. Nah ini DNS server. Ini IP addressnya DNS server. Nah lalu setelah sudah, ini subnet masknya 255.255 T0 karena slice 24. Lalu ini gateway-nya ada 3333333 dan DNS servernya kita masukkan 33.33.33 juga. Oke sudah. Lalu kita masuk ke nomor 2, aktifkan service DNS pada PC DNS server dan tambahkan entry DNS seperti gambar berikut. Kita masuk ke DNS server, kita
pilih service. Oke, kita coba aja langsung. Kita pilih service, lalu sebentar kita pilih service, dan tambahkan entry DNS seperti gambar berikut. Oke, kita pilih DNS nya, kita pilih DNS mana. Oke, kita inputkan, kita on kan, lalu di sini kita nggak pilih nomor 0 ya, nggak pakai FTP dulu, kita pakai yang nomor 1 dan 2. Kita masukkan jarcom.com, lalu record, kita pakai record, lalu kita masukkan address web servernya. Address dari web servernya yaitu 43.43.43.1 ya. Lalu kita save, kita add ya. Lalu yang kedua, kita inputkan di name-nya ini ada www.jarcom.com. Oke, sudah, kita pilih yang sini dan hostname-nya kita pilih yang jarcom.com. Setelah kita save, kita kembali ke yang nomor 3. Pada PC1 dan laptop, jalankan perintah nslookup seperti berikut. Ini kita coba ke PC1. DNS server. Sebentar. Pada PC1 laptop, jalankan perintah nslookup. Kita coba ini DNS server, kita ganti menjadi 33.33.1. lalu kita kembali ke web servernya, desktop IP ini adalah benar. Lalu kita dari PC3 ya, PC3 desktop command prompt, kita inputkan nslookup up jarcom.com. Kita coba dulu yang dari PC1. Command prompt nslookup up jarcom.com. Kita tunggu dulu. Lalu kita kalau misalkan memang bisa bakal, nah ini kita coba ganti karena tadi kita ngikutin ini ya, addressnya ini kan, lalu name jarcom, kita coba dulu ping. Udah sih kalau menurut saya ini udah bener, tapi coba kita ping 33.33.1. Nah sudah, terus kita ping jarcom.com.
Kita tunggu. Nah, kita inputin lagi ns lookup bener jarcom.com. Nah, bener tadi sebenarnya ini udah bener. Ini udah bener. Ntar kita masuk ke ini. Kita tambahin ini. Nah, nslook dan ini addressnya. Nah, ini sudah. Nah, ini kan addressnya jarcom ya. Nah, ini sudah kan 4343, lalu udah benar. Lalu kita masuk ke nomor 4 PC1. Sebentar. Sudah, kita ke web server. Coba dulu ke web server. Web browser. Kok kita pakai yang ini kan tadi? Kita coba ke web browser. Kita klikkan jarcom.com. Nah, ini sudah bisa. Belum ya? Kita masih pakai. Kita inputin lagi www.jarcom.com. Udah bisa. Ini kan. Nah, ini diinputin di PC1. Lalu udah ini kita coba pada PC1 dan laptop jalankan perintah nunsook. Oke, kita pakai ini ke laptop IP configuration. Nah, ini kan udah sama ya tadi seperti DNS server. Nah, kita coba DNS server, IP configuration DNS server sudah. Setelah kita command prompt dan kita masukkan ping jarcom dulu biar tahu jarcom.com. Kita tunggu. Setelah itu kita coba ping apa tadi? www.jarcom.com sudah. Lalu kita coba nslookup jarcom. nslookup jarcom.com. Belum ya? Ini sudah. Lalu kita coba ke nslookup lookup www.jarcom.com. Nah, sudah. Lalu kan sudah ya PC1. Kita percobaan ke laptop. Percobaan ke laptop, lalu buat koneksi ke FTP jarcom. FTP server dari PC1 ke laptop dengan perintah berikut. Kita coba coba ya FTP apa nih? FTP jarcom.com. Mana nih? Trying to connect ftpjarcom.com. Buat koneksi ke FTP server dari PC1 ke laptop, perintah sebagai berikut. Pada PC1 jalankan perintah nslookup. Oke, kita coba ke web browser. Tunggu sebentar. Kita ke web browser. Laptop ke web browser. Ke www.jarcom. Nah, sudah bisa juga.
Mungkin itu tadi adalah penerapan dari si Kepaka Tracer di DNS server. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.